Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sri Rahma Wulandari, 2 Made Dwi Ananda, 3 Ulfa Alfira Aisyah, 4 Lalu Bagaskara, 5 Galuh Tinezia, 6 Herika Soraya. Materi pertama akan dibacakan oleh Lalu Bagaskara. Analisis penentuan harga faktor. 1. Pengalokasian faktor-faktor produksi. Memaksimumkan produksi dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Di dalam setiap perusahaan, usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Keuntungan dan ketahanan survival perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat diperolehnya secara efisien. 2. Penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah milik seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada para pengusaha dan sebagai balas jasa, mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji dan upah. Tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diterima masing-masing faktor produksi tergantung dengan harga dan jumlah yang digunakan. Harga adalah jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Analisis mengenai permintaan atas faktor produksi tidak hanya akan menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi, tapi juga pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Teori tentang penentuan harga faktor produksi sama dengan teori distribusi. Teori produktivitas marginal. Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Contoh, seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah tenaga kerja, dan untuk melaksanakannya, ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan, yaitu gaji tenaga kerja tersebut sebanyak 10.000. Apakah yang akan dilakukan oleh produsen tersebut sekiranya produksi tambahan yang diciptakan tenaga kerja menambah hasil penjualan sebanyak 8.000, sebanyak 14.000, 10.000? Dari data yang akan saya tampilkan, dapat dibuat beberapa permisalan, yaitu satu perusahaan menjual barang dalam pasar persaingan sempurna, harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual berbeda. Yang kedua, hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah-ubah, misalnya tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan, itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Berdasarkan permisalan tersebut, hubungan di antara banyaknya faktor produksi yang digunakan dengan tambahan hasil penjualan ditunjukkan dalam tabel berikut. Di tabel ini dapat dilihat ada jumlah pekerja, produksi, dan penjualan. Dari jumlah pekerja dapat dilihat dari jumlah pekerja yang 0 sampai dengan 9. Terus ada produksi fisik totalnya dari 0 sampai ke 108, sama produksi fisik marginal yang berubah-ubah dari 0 sampai ke 0 kembali. Sedangkan harga barang di data ini tetap, yaitu 5.000. Dari data yang selanjutnya dapat dilihat harga penjualan produksi total dapat dicari dengan cara produksi fisik total sama dengan TPP dikali sama P, yaitu harga barang. Jadinya 24 dikali sama 5.000 hasilnya 120 dan seterusnya ke bawah. Sedangkan harga penjualan produksi marginal yaitu MRP dapat dicari dengan cara produksi fisik marginal dikali dengan harga, yaitu 24 dikali sama 5.000 sama dengan 120 dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva TTP, MPP, dan MRP. TTP merupakan produksi fisik total, sedangkan MPP merupakan produksi fisik marginal. Terus MRP
TTP merupakan harga penjualan produksi marginal. Kenaikan per unit produksi fisik total dapat dilihat dari kurva berikut ini, yaitu dari 0 naik ke 108. Sedangkan produksi fisik marginal per unitnya menurut data sebelumnya, per unitnya berubah-ubah, yaitu seperti kurva kedua berikut ini. Dan selanjutnya harga penjualan produksi marginal, jumlahnya didapat dari produksi fisik marginal dikalikan dengan harga barang dan didapat jumlah yang berubah-ubah seperti data sebelumnya. Produksi fisik marginal per unitnya menurut data sebelumnya, per unitnya berubah-ubah yaitu seperti kurva kedua berikut ini. Dari 0 ke 24 terus turun ke 0 lagi. Dan selanjutnya harga penjualan produksi marginal jumlahnya didapat dari produksi fisik marginal dikalikan dengan harga barang dan didapat jumlah yang berubah-ubah seperti data sebelumnya. Dari 0 ke 120.000. Dari 0 ke 120.000 terus turun ke 0 lagi. Dalam pasar barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Angka-angka dalam tabel berikut ini akan membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Dalam tabel ini dapat dilihat semakin menurun harga barang, maka hasil penjualan produksi marginal akan ikut menurun. Sedangkan harga penjualan produksi total akan bertambah sesuai dengan jumlah produksi fisiknya. Dari data sebelumnya, dapat dihasilkan kurva sebagai berikut. 1. Tingkat penggantian di antara faktor produksi. Menggantikan suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya akan menimbulkan pengaruh pada perubahan harga juga permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan sangat menurun kalau harganya naik dan akan mengalami pertambahan banyak pada waktu harganya turun. Tetapi apabila tidak banyak faktor produksi lain yang menggantikannya, kenaikan atau penurunan harga faktor produksi tersebut tidak mengubah jumlah yang diminta. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan ke atas faktor produksi tersebut. 2. Tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga lambat sifat penurunannya. Kurva MRP juga menggambarkan permintaan terhadap faktor produksi. Ini berarti produksi fisik marginal sangat mempengaruhi permintaan ke atas faktor produksi, yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Kesimpulan dalam kegiatan produksi, pengusaha-pengusaha terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan di pasar barang, yaitu dengan melakukan suatu pengamatan di mana pengamatan tersebut akan menentukan bahwa barang apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Selain penentuan upah di pasar tenaga kerja, kita juga akan diperhadapkan dengan penentuan sewa, bunga, dan keuntungan. A. Pentingnya analisa penentuan harga faktor. 1. Menganalisis pengalokasian faktor-faktor produksi. 2. Pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. B. Teori produktivitas marginal. 1. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. 2. Permintaan ke atas faktor produksi. C. Tingkat produksi dan hasil penjualan. D. Jumlah produksi yang digunakan. Persaingan tidak sempurna dan permintaan ke atas faktor produksi. 1. Permintaan faktor, contohnya angka. 2. Grafik permintaan faktor. Sifat permintaan ke atas faktor produksi. 1. Permintaan terkait. 2. Bentuk kurva permintaan ke atas faktor. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi, elastisitas permintaan faktor produksi, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan, perbandingan di antara ongkos yang dibayar dengan faktor produksi dengan ongkos total, dan tingkat
pergantian di antara faktor produksi. Sekian penjelasan kami mengenai permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.